Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini dan tidak kurang satu apapun ya. Oke, kalau kemarin kita udah nge-review radio yang cukup ya kalau dibilang mahal atau murah itu tergantung fungsinya ya. Tergantung tujuannya untuk apa ya teman-teman. Jadi kalau kemarin itu radio yang saya review yang SMP DM700EX itu kalau Anda gunakan untuk sehari-hari komunikasi biasa ya itu bagi saya itu kurang masuk ya. Tapi kalau untuk bekerja untuk di tempat pekerjaan nah itu baru masuk teman-teman ya. Harganya baru masuk karena itu memang sudah sesuai dengan sertifikasinya. Nah, kali ini baru masuk ya. Kali ini adalah radio untuk komunikasi sehari-hari, powerful dan banyak di pasaran ya. Tapi kali ini merek dari Eracom ya. Ini adalah Eracom RC98. Jadi teman-teman pada nyari, ada yang nyari, wah udah nyari udah susah radionya ya. Yang seperti ini. Tapi Eracom RC98 stoknya banyak. Tenang aja, jadi nanti kalau Anda nyari, radio ini masih banyak stoknya. Jadi Anda tinggal saja cari, nanti ada di link deskripsi video. Harganya itu ya 500 sampai 600 ya. Jadi nggak lebih dari 600.000. Nanti Anda silakan cek saja ya di link deskripsi di video saya setelah saya review ini. Tapi sebelum kita review, kita ngopi dulu ya. Oke, ngopi dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, mantap banget. Alhamdulillah, mantap banget serupuan kopinya dan masih panas banget ya. Saya tutup dulu biar awet panasnya. Oke teman-teman, jadi kita review dari dekat ya supaya teman-teman bisa melihatnya secara detail. Memang sudah pernah sih, tapi ini kan merek lain. Nanti kita tes, apakah ada perbedaan apa enggak. Nanti kita lihat ya. Kemudian di depan saya ini masih ada yang bertanya, kok mic-nya beda lagi ya posisinya? Iya, karena kalau di bawah jedak-jeduk ya. Saya bergerak itu jedak-jeduk gitu ya. Jadi ngerekamnya itu jedak-jeduk. Kalau di sini mudah-mudahan enggak jedak-jeduk lagi karena posisi stand mic-nya udah jauh ya, beda. Ya, udah jauh banget. Stand mic-nya mungkin ada 1 meter di samping saya. Jadi udah nggak jadi satu dengan meja ini sehingga mungkin sudah nggak jedak-jeduk lagi. Oke, kita langsung aja review untuk radionya. Jangan kemana-mana, keep stay tune. Eracom RC98 Powerful 10 watt. Oke teman-teman, ini dia boxnya radio Eracom RC98 ya. Eracom RC98 10 watt 136 174 400 dan 470 ya. Oke, ini dual band Eracom dual band dan ya dosnya sama ya. Seperti biasa dosnya sama dengan yang lain-lainnya. Mungkin Anda sudah nggak asing dengan dos ini. Kita buka aja, kita unboxing ya. Nah di sini ada tulisannya user manual. User manualnya masih bahasa Inggris ya. Oh iya, user manualnya masih bahasa Inggris. Tapi ini lumayan tebal ya. Jadi lumayan ada banyak di sini untuk keterangan-keterangan supaya Anda bisa melihat settingannya. Ini lengkap teman-teman. Jadi kalian bisa membaca di sini dan ini sudah lengkap. Jadi meskipun bahasa Inggris ya. Oke, apa saja di dalam sini? Ada desktop chargernya 8,4 volt 500 mAh. Kemudian ada adapternya. Di sini 12 volt. Berapa? Nggak disebutin ampernya, 12 volt aja. Oke, nggak apa-apa. Kemudian dapat antena. Antenanya seperti ini ya. Nah, di sini tertulis berapa nih? Fokus
ini nggak fokus ya. Oke. Tertulis 136174, kemudian 400 480 ya. Dan baterainya di sini baterainya dia 3200 mAh, 7,4 volt. Nah, di sini dapat bell clip bell clip aja, nggak ada tali ya, bell clip saja. Nah, ini dia radionya, sudah tidak asing lagi. Jadi bagi Anda mungkin yang suka dengan radio ini, memang radio ini sangat peka ya teman-teman ya. Radio ini sangat peka dan banyak yang nyari ya, sehingga mungkin di pasaran juga mulai berkurang gitu. Tapi Eracom sedianya banyak kok ya, tenang saja. Oke, di sini radio tampingnya seperti ini tampangnya ya. Seperti biasa yang pernah kita review, ada Fastcom UV98, ada Escom FC10 Pro, ada Foscom 2100 ya, yang tampilannya sama ya, dan itu semuanya 10 watt. Jadi kayaknya kalau saya review semuanya nggak terlalu ya, dasar-dasarnya aja ya. Maksudnya secara garis besar itu sama ya. Jadi ini untuk yang Eracom RC98 ini sama dengan saudara-saudara yang lain ya. Cuman mereknya ada sedikit berbeda ya. Ini adalah merek Eracom. Oke teman-teman, jadi di sini tombol-tombolnya yang di sebelah kanan kiri ya, ini ada tombol shortcut di atas, PTT di tengah, kemudian shortcut lagi di bawah. Salah satunya ada tombol lampunya, nanti kita cek. Kemudian di samping sebelah kanan ini tetap seperti biasa ada mikrofon, jack mikrofon sama jack speaker, jack headphone. Ini untuk umum program. Kemudian tombol-tombol di depan seperti standar UV98 dan FC10 Pro sama persis ya, nggak ada bedanya. Kemudian baterainya saya senang juga, meskipun agak tebal tapi ini megangnya juga masih compact ya. Radio ini meskipun powerful tapi pegangnya masih compact, jadi seukurannya itu masih pas ya, tidak terlalu besar. Mungkin saya pernah nge-review yang FC20 Pro itu gede banget ya, tapi ini pas, kalau saya ini pas, power besar, genggamannya pas ya, ini enak. Memang ini bukan yang memiliki segalanya, artinya powerful kemudian waterproof. Ini nggak waterproof teman-teman, tapi ini adalah radio powerful yang murah ya, 10 watt yang murah. Tapi nanti kita lihat berapa watt keluarnya. Oke, di sini tombol-tombolnya seperti biasa, nggak perlu kita jelasin lagi karena sudah ada di review kita sebelumnya, merek-merek yang sama. Tipenya berbeda ya. Kemudian di sini ada lampu LED ya, terus ini ada knopnya sama volume, antena yang cukup bagus. Memang kita sempat review beberapa kali, cukup bagus ya. Kita hidupin aja, kita putar. Nah, di sini powernya, baterainya tinggal 1 garis. Nah, ini saya nggak sempat ngecas ya teman-teman, nggak sempat ngecas. Jadi tinggal 1 garis, nanti gimana caranya kita mau ngetes ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin nanti kita akalin aja dengan kita coba untuk pakai radio lain ya. Kalau kita yang cuma ngetes power kan sebentar aja ya. Kita kalau ngetes power cuma sebentar aja, mungkin bisa kita pakai yang baterai punya yang lain. Saya bisa cek dulu ya, ini baterainya apakah powernya full ya. Saya nggak sempat ngecas ini tadi ya. Ini kalau ini full ya nanti bisa dicek untuk, oh ini full ya, 8,3 volt. Oke, nggak apa-apa. Ini full, nanti bisa kita pakai untuk ngetes power ya. Sementara ini baterai yang aslinya saya pasang dulu, dan ini memang harus dicas agak lama ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin beli Eracom RC98, kalau memang baterainya kosong segera dicas dulu, jangan dihidupin ya. Jadi buat teman-teman kalau make HT, kalau lagi ngecas jangan dihidupin HT-nya, cukup dimatikan saja sampai penuh baru Anda hidupkan. Oke, di sini 7,3 volt itu berarti kurang ya. Karena di lensa kamera saya nggak bisa terdeteksi layarnya, saya akan rubah dulu ya.
Saya akan rubah dulu supaya bisa terbaca di kamera saya ya. Di situ bisa kebaca. Oke, kita naikin dikit. Mungkin naik lagi dikit. Nah, masih bisa kebaca ya. Oke, kita buat 4 aja. Oke, teman-teman, jadi di sini menunya itu ada macam-macam, ada like. Ini like untuk lampu tadi ya, bisa kita terangin, bisa kita redupin sesuai dengan keinginan. Beep on, ya seperti ini. Nah, itu ID itu nanti ada language ya. TOT, time of timer. BC log ini selalu kita off-kan aja. Fox switch ini kalau kita mau hidupin Fox-nya tanpa harus memegang PTT, kita tinggal ngomong, kita atur kepekaannya 1 sampai berapa ya, itu ada angkanya nanti. Kemudian ada Roger, kemudian RxF, scan, auto lock, voice on. Nah, ini voice on yang seperti ngomong sekarang yang kita off-kan misalnya. Ini udah nggak ada, dia sudah nggak ngomong lagi ya. Open set ini bisa seperti tadi DC ya. Bisa juga kita rubah message ya. Nah, ini message, ini maksudnya message. Message itu nanti kita setting dari komputer. Misalnya kita mau masukin nama kita atau apa ya, itu bisa ya. Jadi oh ya sebentar. Ini saya kembali lagi. Tetap kita pakai voltase aja dulu ya, DC ya. Kemudian DC volt ini yang saat ini 7,4 volt. Display name kalau kita mau input memori dari komputer, kemudian kita simpan di sini, kita kasih nama. Kalau display name off berarti ya namanya nggak muncul, yang muncul hanya frekuensinya seperti itu ya. CDC ini untuk tune, untuk repeater biasa kalau kita mau setting repeater. RDC ini receive, ini transmit. Shift ini untuk kalau kita mau resetting repeater, ini shiftnya itu penambahannya plus atau minus. Kemudian step, nah ini kita rubah stepnya, kita rubah ya teman-teman. Oh sorry, mana ini? Step kita rubah menjadi bukan 11, ada apa? Jadi 5. Ntar ini menunya kenapa nggak jalan ya? Oke, menunya ini harusnya saya rubah, dia geser ya. Ntar. Oke teman-teman, jadi ini nanti kita rubah jadi apa tadi ya, stepnya tuh bisa kita rubah menjadi 5 ya. White dan segala macamnya ini sama aja dengan HT-HT yang lain ya. Dual watch ini dual standby ya. Display ini memory display. Reset, kita reset semuanya. Oke, itu menunya sama dengan yang lain ya, UV98, FC10 Pro. Jadi nanti bisa nonton di video saya sebelumnya. Oke, karena ini waktunya jangan perpanjang, kita jangan panjang-panjang. Kita akan tes apa dulu? Receive dulu ya. Kita tes receive dulu. Oke, teman-teman. Jadi sebelum saya cek receive ya, ini versinya udah paling baru ya. Ini versinya udah paling baru. Jadi 1.51 sudah paling baru. Ini untuk firmware-nya sudah paling baru untuk yang RC98. Nanti kita lihat seperti apa. Kalau sudah paling baru mesti lebih oke ya. Oke, kita akan coba receive seismograph. Ini saya coba ya, kita receive seismograph dengan kondisi menggunakan antena bawaan ya. Kita akan lihat seberapa jauh ya. Kita square-nya state 1. Kita cek di ruangan ini bisa nggak ya? Oke, square 1 nggak bisa di ruangan ini. Kita coba buka. Oke, kita buka, bisa ya teman-teman ya. Artinya dia bisa nge-receive dengan baik. Di dalam ruangan ini dia bisa nge-receive. Oke, setelah kita tes untuk
dalam ruangan dia bisa ngeresip dengan dibuka. Sekarang kita tes di luar ruangan dengan antena luar ya. Tidak semua radio bisa meresip dengan baik, tapi apakah RC98 masih bisa oke seperti teman-temannya yang lain ya. Kita lihat teman-teman, kita pasang. Langsung ya, kita coba lagi. Sekali lagi. Oke, nggak usah diragukan lagi kalau untuk radio ini memang resipnya luar biasa ya. Tidak perlu diragukan teman-teman. Nah, sekarang kita mau tes modulasi ya. Kita tes modulasinya untuk RC98 ini seperti apa. Oke teman-teman, kita akan coba ya. Karena mic-nya di belakang udah pakai stand. Jadi saya mungkin agak sedikit bergeser dan ini saya deketin dengan mikrofonnya ya. Mungkin nggak kedengaran di situ ya, tapi biar Anda dengar pasti di sini ya. Anda dengar di hasil rekodnya ya. Saya coba ini dulu ya. RC98. 1 2 3 3 2 1. Ini kita coba RC98, RC98. Ini saya coba sekarang yang GT10 ya. 1 2 3 3 2 1 GT10, GT10, GT10. 1 2 3 3 2 1. Ini kita coba RC98, RC98. Oke teman-teman, jadi untuk modulasi lebih kencang RC98 daripada GT10 ya. Dengan menggunakan mikrofon bawaannya. Oke, ya artinya ada sedikit perubahan ya untuk modulasinya ini. Kayaknya sudah ada sedikit bagus ya. Saya coba dengarkan itu sedikit bagus ya modulasinya. Mungkin ada sedikit perubahan ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ngetes power. Oh, ngetes power belum ya? Ngetes antenanya dulu. Oke, kita tes antenanya. Jadi apakah antenanya masih bagus? Kalau nggak bagus nanti kita bisa ganti yang seperti ini. Tapi ini beda ya. Ini masalahnya beda ininya. Ya ininya beda ya. Tapi nanti mungkin bisa diganti, cari yang lain ya. Kalau misalnya udah nggak bagus, tapi kalau masih bagus ya oke, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Kita tes aja ya. Kita menggunakan seperti biasa analiser kita itu Nano V9F yang biasa kita gunakan. Kita hidupin dulu ya. Kita tes hidupin. Kita pasang. Kita tes di stimulusnya, kita coba di startnya 140 MHz sampai 174. Stopnya 174 MHz. Kita coba lihat. Oke, masih bagus teman-teman ya, antenanya masih bagus, cuman ini kayaknya dia di bawah ya. Dia di bawah ini di 144 ke bawah. Ya di Rapi bagus banget ya. Buat teman-teman di Rapi ini bagus sekali antenanya ya. Tapi 144 masih bisa ya, 144 masih bisa, 144 ke atas nggak bisa. Kita coba di UHF-nya. Kita coba di 400 sampai stopnya di 480 MHz. Kita coba lihat di UHF-nya seperti apa. Wow, UHF-nya bagus ya. Oke, UHF-nya itu dia bagus di amatir ya. Di 430 juga bagus. 435 bagus. Sampai di 470 ya. Oke. Jadi antenanya nggak perlu diganti, bisa dipakai, nggak ada masalah teman-teman ya. Anda bisa pakai untuk antenanya masih cukup bagus ya, sehingga Anda nggak perlu ganti. Kalau nggak percaya, kita akan tes ya, kita akan tes menggunakan power ya. Jadi kita masukin power, kemudian kita lihat antenanya seperti apa. Dengan baterainya yang sudah low bed, tapi kita coba dengan power yang agak sedikit
rendah ya, nggak terlalu tinggi ya, rendah aja. Sebentar ini teman-teman, ini karena jacknya beda, ini harus dirubah. Kita rubah dulu ya. Oke, dia harus sama-sama begini ya, harus sama-sama seperti ini karena beda jacknya. Nah ini kita pasang dulu. Karena kita mau lihat antenanya ya. Kita coba cek antenanya seperti apa. Ya ini saya matikan dulu supaya kelihatan untuk pengukurannya. Kita hidupkan. Ini power, ini SWR. Kita coba ya. Kita coba di 143 dulu aja ya. Ini low power. Satu 1,0. Oh bagus ya. 145. Kita coba 1,1 teman-teman, masih bagus. 146. Jadi ya seperti saya katakan tadi, kita cek di analog juga, maksudnya di input power ya. Nah sudah 1,5, 1,4, 146. Nah sekarang di 430. Kita coba di UHF-nya ya. 430 kita coba lihat, kita transmit 1,0, 435. Kita coba lihat antenanya 1,0, 450. Kita lihat coba antenanya 1,0. Jadi wah luar biasa. Oke, jadi analyzer itu untuk membuat range-nya seperti apa, apakah bisa digunakan di VHF atau UHF, ternyata bisa. Setelah kita cek secara detail dengan menginputkan power RF, itu ternyata betul juga bisa dipakai di 2 band dan sangat aman. Sekali lagi sangat aman teman-teman. Jadi kalau Anda pakai antenanya RC98, tidak usah diganti-ganti, pasang aja di sini. Sudah aman, terkendali. Oke. Sekarang kita mau cek powernya ya teman-teman. Karena baterainya tinggal 1 garis, saya copot dulu. Kita ganti baterai yang full. Meskipun ampernya tidak sebesar yang tadi, tapi kan dia baterainya full ya. Ini kita pasang aja. Nah, tegangannya full, jadi kita bisa coba. Oke, kita tes powernya. Oke teman-teman, ini udah kita pasang ya. Kita hidupin. Nah, sudah hidup. Kira-kira kebaca nggak itu? Waduh, ini kok layarnya terang lagi ya. Kita kecilkan keterangannya. Nah, segini aja, udah jelas ya. Oke, kita akan mengetes untuk power ya. Saya pindah sini. Ini saya coba di 145 MHz. Low power, kita lihat berapa watt untuk low-nya. 1,8. Kita pindah ke middle. Oke, kita coba berapa watt middle. 6,1. Kita coba high ya. Kita coba ke high power. Ini sudah high ya. Tulisannya H. Sudah H, kita coba. 10,9 watt. Oke, mantap. 10,9 watt. Sekarang kita pindah ke 430 MHz. 435, sorry. Senternya saya ambil ya. 435, kita sekarang posisi low. Kita lihat 1,8 sama. Kita coba ke middle. Wah, bakalan mantap nih. 5 watt. Kalau tadi VHF 6 watt. Kita coba ke high. Harap-harap cemas. Harap-harap cemas. High-nya berapa ini teman-teman? Untuk di UHF kita lihat.
9,6, luar biasa. Hype-nya juga gede banget. Jadi tadi 10,9 sama ini 9,6. Luar biasa, mantap. Bakalan laris ini teman-teman ya. Ini apa namanya? Kekuatan powernya luar biasa ini radionya. Jadi receive-nya oke, powernya gede, gimana lagi teman-teman ya. Sudah receive oke, power gede, itu kan sesuatu yang kita cari semua ya. Jadi sesuatu yang kita cari. Jadi kalau kita beli HT itu kan maunya powernya besar, maunya receive-nya peka. Dapatnya di sini di RC98 teman-teman ya. Oke. Sekarang saya akan sedikit memberikan cara singkat kita memprogram untuk memori ya. Kita langsung aja yang repeater ya. Jadi saya langsung aja yang ke repeater. Dan itu nanti tinggal Anda sama caranya untuk masukkan yang simplex ya, yang frekuensi biasa. Oke, kita akan coba untuk membuat memori yang repeater. 55750 ya. Oke, kita pakai power low saja powernya. Karena ini masuk di repeater ya, low aja cukup ya. Kemudian yang selanjutnya kita pilih untuk tune ya, atau shift-nya juga bisa. Kita lihat dulu mana yang muncul duluan di sini. Kita lihat, nah di sini offset teman-teman, yang muncul offset duluan, kita isi aja offsetnya. Di sini angkanya apakah 3? Oh bisa 3 ya. Oke, kita tulis 5000. Jadi angkanya bisa 3 ya. Apakah nanti bisa crossband, kita tes ya. Kalau bisa crossband ya alhamdulillah. Oke, setelah offsetnya kita sudah selesai, kita ini shift-nya tadi sudah lihat belum ya? Shift-nya nggak ada ya, nanti di belakang mungkin ya, offset dulu ya. Oke, kita masukin tune-nya. Tune-nya tune transmit teman-teman ya, tune transmit. Nih. Tune transmit kita rubah ke 88,5. Oke. Jadi ini udah langsung ya, dulu kan harus mencet ini. Sekarang udah langsung, berarti firmware-nya udah oke. Nah, ini shift-nya kita rubah ke minus. Minus ya, setelah minus oke. Terus step-nya saya lebih senang ya 5 kilo aja. White udah nggak ada yang dirubah lagi, kira-kira sudah seperti itu. Kita tes ya, transmit dulu. Udah masuk ya. Oke, udah masuk untuk repeaternya. Sekarang kita simpan memorinya. Kita nyimpan memorinya ya, sebentar. Oke teman-teman, jadi untuk menyimpan memori yang sudah kita tadi buat ya. Kita tadi di VFO ya, 147750, kemudian itu offsetnya 5000 ya, udah bener. Kita transmit sudah oke. Nah, untuk nyimpannya kita pencet function. Ini angka berkedip-kedip, kita pilih mau simpan di memori berapa. Ini misalnya saya simpan di memori 5 ya. Saya langsung pencet tanda crash di radio ini. Sorry, kita coba ulangi lagi. Jangan sampai kelamaan sebenarnya tuh. Oke, udah angka 5 ya, kedip-kedip 5. Kita tekan. Oke, kita tekan, ini udah masuk, kita coba cek. Nah, angka 5 udah masuk ya. Jadi function kedip-kedip pilih, kemudian pencet crash ini atau radio ini supaya dia masuk ke memori. Oke, seperti itu. Nah, kalau untuk yang crossband kayaknya nggak bisa nih. Saya coba dulu ya, tes dulu ya. Untuk yang crossband, jadi nggak bisa dikasih nama di sini teman-teman ya. Sekali lagi kita nggak bisa input nama di HT ini, harus lewat komputer. Sekarang saya mau coba untuk crossband ya. Mana itu shift-nya mana? Oh, saya coba shift-nya dulu ya. Saya kasih shift plus.
Kemudian ini memorinya 145880. Ini saya shift plus. Saya mau coba crossband. Mana shiftnya tadi? Oh, masih minus ya, plus ya. Kita coba cari crossbandnya, offsetnya. Nah ini 290000. Nggak mau teman-teman ya. Jadi 3 digit nggak mau, jadi crossband itu nggak mau. Tapi kalau yang 2 digit mungkin mau ya, 09000. 2 digit mau teman-teman. 2 digit mau, kalau 3 digit di depan nggak mau. Padahal kalau sebelum kita ketik ya, ini seperti ini, kita misalnya ketik ya, itu ada 3 di sini. Tapi ternyata ketika kita input misalnya tadi kita input 290000 nggak mau. Padahal ada 3 tadi ya. Tapi kalau kita depannya 0, dia mau. Misalnya 9900. Ya, saya coba lagi ya. 099000. Mau teman-teman, mau. Kalau 2 digit. Kalau 3 digit dia udah nggak mau. Kita naikin langsung 0 ya. Saya naikin langsung 0, jadi nggak mau. Turunin 40 gitu ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman, jadi nggak bisa install crossband di sini, harus pakai komputer. Ya apa boleh buat ya. Seperti itu. Oke. Kemudian kita coba untuk lampunya terang apa enggak ya? Kita coba tes. Lampunya ini ya. Wah, terang banget. Lampunya cukup terang teman-teman ya. Lampunya senternya. Jadi kita pilih ini untuk ngidupin lampu senternya. Kemudian untuk radionya kita pencet ini agak lama, masuk ke radio, kemudian kita coba ke radio, kita coba ya, oke. Selama membela Ferrari sejak 2021, Sainz mencatat beberapa momen penting, termasuk kemenangan pertamanya di Grand Prix Inggris 2022. Oke teman-teman, jadi radionya bagus ya, enak kita dengarkan untuk kualitas suaranya. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai radio dari Eracom RC98. Radio yang murah, powerful, receive oke, antena oke. Jadi apa lagi ya, semuanya sudah ada di RC98. Jadi tinggal Anda menentukan mana yang Anda pilih ya. Kalau menurut saya radio itu yang paling penting adalah receive-nya dulu. Kalau receive-nya sudah oke, ditambah powernya oke, wah itu sudah sangat lebih dari cukup teman-teman ya. Sehingga kalau menurut saya sih oke lah untuk RC98 ini bisa menjadi pilihan Anda dalam menentukan sebuah produk atau radio yang powerful, harga masuk di kantong, kemudian receive-nya oke, antenanya oke, nggak perlu diganti. Silakan Anda gunakan, aman, nyaman, damai tentunya teman-teman. Oke, sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Yang Charlie itu, yang Dia Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.